Penjagaan Ka'bah. Setelah Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim, maka yang merawatnya dan membelanya ialah anaknya sendiri Nabi Ismail. Karena sebagai yang sudah diterangkan, Nabi Ibrahim tidak lama tinggal di lembah Mekah. Di belakang Ismail penjagaan itu pindah kepada anak-anaknya yang 12 orang banyaknya, yang berkembang biak mengadakan turunan di tanah Arab. Sejarah menyebutkan di antaranya nama Nabit. Di samping keturunan Ismail, terdapat di Mekah ketika itu dua buah suku bangsa yang tertua, sebuah di antaranya dinamakan suku Jurhum, termasuk penduduk yang sudah ada di Mekah sebelum Ka'bah didirikan dan sebelum Zamzam mengeluarkan airnya. Suku bangsa yang lain yang berkuasa juga di samping itu ialah Amalakah. Untuk beberapa waktu kedua suku bangsa ini turut mengambil bahagian dalam penjagaan Ka'bah. Yang menyebabkan Jurhum turut campur dalam pemerintahan ialah perkawinan Ismail dengan seorang anaknya. Anak yang ke-12 dari Ismail itu, yang bernama Kaisar, dijadikan kepala di tanah Hejaz. Sejak itu Jurhum memasukkan pengaruhnya sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya dapatlah mereka memegang anak kunci Ka'bah, yaitu memegang jawatan yang pertama dari pemerintahan Ka'bah. Penjagaan Ka'bah. Setelah Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim, maka yang merawatnya dan membelanya ialah anaknya sendiri Nabi Ismail, karena sebagai yang sudah diterangkan, Nabi Ibrahim tidak lama tinggal di lembah Mekah. Di belakang Ismail penjagaan itu pindah kepada anak-anaknya yang 12 orang banyaknya, yang berkembang biak mengadakan turunan di tanah Arab. Sejarah menyebutkan di antaranya nama Nabit. Di samping keturunan Ismail, terdapat di Mekah ketika itu dua buah suku bangsa yang tertua, sebuah di antaranya dinamakan suku Jurhum, termasuk penduduk yang sudah ada di Mekah sebelum Ka'bah didirikan dan sebelum Zamzam mengeluarkan airnya. Suku bangsa yang lain yang berkuasa juga di samping itu ialah Amalakah. Untuk beberapa waktu kedua suku bangsa ini turut mengambil bahagian dalam penjagaan Ka'bah. Yang menyebabkan Jurhum turut campur dalam pemerintahan ialah perkawinan Ismail dengan seorang anaknya. Anak yang ke-12 dari Ismail itu, yang bernama Kaisar, dijadikan kepala di tanah Hejaz. Sejak itu Jurhum memasukkan pengaruhnya sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya dapatlah mereka memegang anak kunci Ka'bah, yaitu memegang jawatan yang pertama dari pemerintahan Ka'bah. Menurut tradisi, demikian kata Zainal Arifin Abbas dalam kitabnya Peri Hidup Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Medan, 1952, siapa yang memegang anak kunci Ka'bah sama artinya merekalah yang memerintah di Mekah itu. Menurut kitab Tarikh Ka'bah karangan Abdurrahim Haji Idris Kelantan, Mekah, 1371 Haji, beberapa ratus tahun lamanya kekuasaan ini ada dalam tangan keturunan Jurhum. Kemudian kekuasaan itu dirampas oleh suku Amalakah, suatu suku bangsa yang orang-orangnya besar badannya dan kuat-kuat. Kesempatan itu diperoleh mereka daripada mengumpulkan dan mencatat sekalian kesalahan yang dilakukan orang-orang Jurhum selama pemerintahannya. Di antara orang Jurhum ada seorang yang bernama Madhad ibn Amr. Setelah ia yakin bahwa bagaimana juga dipertahankan, sudah pasti kekuasaan akan dirampas orang, maka pagi-pagi ia pergi ke sumur Zamzam lalu ditimbunnya sumur itu. Sesudah dimasukkan ke dalamnya semua hak milik yang tersimpan dalam Ka'bah, di antara lain-lain 2 pintal emas. Penimbunan itu dilakukan demikian rupa sehingga hilang sama sekali bekas-bekas dan tanda-tanda tempat sumur Zamzam itu. Mereka berniat apabila kelak sudah memegang kekuasaan kembali, mereka akan gali lagi sumur Zamzam itu untuk memamurkan pula hidup orang di sekeliling Ka'bah. Selanjutnya sejarah menceritakan bahwa tatkala orang-orang Amalakah berkuasa di Mekah, orang-orang Jurhum keluar bersama-sama dengan turunan Nabi Ismail. Kemudian masuklah orang Arab suku Juza'ah ke dalam negeri Mekah. Juza'ah adalah satu suku bangsa dari suku-suku Arab pergunungan. Biasanya orang-orang pergunungan itu lebih bersih dan lebih baik hati dari penduduk kota. Tetapi sesudah lama tinggal di kota, tabiat yang baik ini lama-kelamaan berubah, terutama sesudah mereka itu beroleh kekuasaan dan kebesaran. Sifatnya lalu berubah menjadi angkuh dan kejam, yang akhirnya membawa keruntuhan bagi mereka. Keruntuhan ini terjadi kira-kira pada pertengahan abad ke-V Masehi. Dan dengan keruntuhan ini kembalilah penjagaan Ka'bah kepada mereka yang berhak. Yaitu kepada salah seorang dari keturunan Nabi Ismail yang bernama Qusay. Kejadian tersebut diceritakan oleh Zainal Arifin Abbas dengan cara yang menarik sebagai berikut. Qusay adalah nenek yang keempat daripada Nabi Muhammad. Ibunya bernama Fatimah anak dari Sa'id bin Sayal. Ayahnya bernama Kilab. Dari perkawinan Fatimah dan Kilab lahir 2 orang anak, yaitu Zuhrah dan Qusay. Ketika Kilab meninggal dunia, Qusay masih bayi. Jadi ia hampir tidak mengenai ayahnya. Kemudian hari ibunya nikah lagi dengan seorang laki-laki yang lain, bernama Rabi'ah bin Haram, yang membawanya pindah ke Syria. Dengan suami yang baru ini ia beroleh seorang anak laki-laki bernama Darrai. Qusay pun turut pindah ke Syria.
Sesudah kembali kekuasaan penjagaan Ka'bah ini kepada keturunan Nabi Ismail, maka turun-temurunlah anak cucu Qusay itu memerintah di Mekah, sampai kepada Utsman ibn Talhah, keturunan yang keenam dari Qusay. Dalam masa pemerintahan Utsman ibn Talhah ini Nabi Muhammad menyerang Mekah. Kunci Ka'bah diserahkan kepadanya dengan perkataan, Tuhan menyuruh mengembalikan amanah itu kepada yang mempunyainya. Kemudian ujarnya, ambillah anak kunci ini, yang senantiasa harus berada dalam tanganmu turun-temurun. Bukan aku yang memberikan kepadamu, tetapi Allah yang menghendakinya. Tidak akan ada yang merampas dari tanganmu melainkan orang yang zalim jua. Tetapi dihabarkan bahwa Utsman tersebut masuk Islam pada tahun perdamaian di Hudaybiyah. Tahun yang ke-6 Hijriah. Kemudian ia turut pindah ke Madinah dan oleh karena itu anak kunci Ka'bah itu dipercayakannya kepada sepupunya yang bernama Syaibah anak Utsman ibn Abi Talhah, yang pada waktu itu masih belum Islam. Ia masuk Islam pada tahun pembukaan Mekah yaitu tahun ke-8 Hijriah. Oleh karena Utsman tidak beranak, maka kunci itu tetap dan kekalah pada Syaibah dan turun-temurun sampai kepada anak cucunya sekarang ini. Demikianlah dengan tidak ada suatu halangan apa-apa Qusay telah menjadi besar dan bertabiat baik sebagai seorang Syria. Ia tidak mengetahui bahwa orang tuanya lain dari ayah Darai sendiri. Pada suatu masa terjadi suatu pertengkaran antaranya dengan famili ayah tirinya, yang disangkanya ayah kandungnya sendiri. Orang suku Rabi'ah, suku ayah tirinya, lalu mencibir-cibirkannya dengan mengatakan, bahwa Qusay harus insaf yang ia bukan orang Rabi'ah, tetapi sekedar menumpang hidup pada suku Rabi'ah. Atas penghinaan yang diterimanya Qusay merasa hati. Hal itu diadukannya kepada ibunya. Barulah ibunya menerangkan keadaan yang sebenarnya, bahwa ia bukan orang Rabi'ah. Orang tua kandungnya bernama Kilab. Termasuk orang yang lebih mulia dalam segala hal daripada orang Rabi'ah, suku bapak tirinya sekarang ini. Engkau adalah anak Kilab, anak Murrah, kaum keluarga engkau berada di Mekah dekat dengan Ka'bah Allah yang mulia. Demikian kata ibunya. Ibunya tidak menganjurkan suatu apa, hanya bercerita. Akan tetapi Qusay mendapat kesan, bahwa ia harus menggabungkan diri kembali dengan keturunannya sendiri. Jangan menjadi pertualangan, menjadi beban orang Juza'ah. Maka Qusay ibn Kilab pun berangkatlah menuju ke Mekah. Dengan tidak kurang suatu apa ia sampai di sana. Keadaan Mekah dewasa itu dalam tangan orang Juza'ah, orang Jurhum sudah berlalu, tetapi orang Quraisy masih ada di Mekah sebagai suku kelas 2. Qusay melihat bahwa yang memegang kekuasaan di Ka'bah juga orang Juza'ah, dan yang memegang anak kunci Ka'bah yaitu seorang yang bernama Hulail bin Hubsiyah, seorang yang cerdik dan tajam pikiran. Memang orang Juza'ah kelihatannya lebih cakap daripada orang Jurhum. Qusay menetap di Mekah dan hidup bersama mereka. Ia menyesuaikan dirinya dengan masyarakat. Hulail memperhatikan Qusay seperti Qusay juga dapat menghargakan Hulail. Orang besar Mekah ini dapat melihat kebesaran kehormatan pada pribadi Qusay. Oleh sebab itu dengan segera ia merapati Qusay dan tidak lama kemudian terjadilah perkawinan antara Qusay dengan puterinya yang bernama Hubbah. Perkawinan itu berjalan dengan baik, tetapi semua kekuasaan tidak diberikan kepada Qusay. Qusay mempergunakan pembawaannya yang cakap itu untuk memajukan dirinya dalam dunia dagang. Berkat kerajinan dan kecakapannya tidak lama kemudian ia menjadi salah seorang saudagar yang terkenal baik dan maju. Anaknya dengan Hubbah pun telah banyak. Kedudukannya dalam masyarakat juga semakin hari semakin baik, terutama dalam pemandangan kaum-kaumnya dan juga dalam pemandangan famili istrinya. Semua orang melihat bahwa Qusay adalah orang yang pantas untuk diserahi pekerjaan-pekerjaan besar. Tatkala Hulail akan wafat, ia berwasiat menyerahkan anak kunci Ka'bah kepada putrinya Hubbah, istri dari Qusay. Demikianlah supaya kekuasaan tetap dalam tangan keturunan Juza'ah. Adalah ajaib juga kita melihat fanatik orang sebelum zaman pertengahan tentang arti persukuan. Tatkala Hubbah sudah berumur, banyak anak dan harus mengurus suaminya yang baik itu, ia menyatakan tidak sanggup memegang tugas-tugas sidanah yang terhormat dan berat itu. Oleh sebab itu, ia serahkan pula anak kunci tersebut kepada salah seorang familinya dari suku Juza'ah juga. Yang aneh, tidak kepada suaminya sendiri yang ternyata lebih mencintainya daripada yang lain. Sudah tentu ia terpengaruh dengan tradisi kekeluargaan dan ini adalah suatu keajaiban. Qusay menetap di Mekah dan hidup bersama mereka. Ia menyesuaikan dirinya dengan masyarakat. Hulail memperhatikan Qusay seperti Qusay juga dapat menghargakan Hulail. Orang besar Mekah ini dapat melihat kebesaran kehormatan pada pribadi Qusay. Oleh sebab itu dengan segera ia merapati Qusay dan tidak lama kemudian terjadilah perkawinan antara Qusay dengan puterinya yang bernama Hubbah. Perkawinan itu berjalan dengan baik, tetapi semua kekuasaan tidak diberikan kepada Qusay.
Qusay mempergunakan pembawaannya yang cakap itu untuk memajukan dirinya dalam dunia dagang. Berkat kerajinan dan kecakapannya tidak lama kemudian ia menjadi salah seorang saudagar yang terkenal baik dan maju. Anaknya dengan Hubba pun telah banyak. Kedudukannya dalam masyarakat juga semakin hari semakin baik, terutama dalam pemandangan kaum-kaumnya dan juga dalam pemandangan famili istrinya. Semua orang melihat bahwa Qusay adalah orang yang pantas untuk diserahi pekerjaan-pekerjaan besar. Tatkala Hulail akan wafat, ia berwasiat menyerahkan anak Qicikabah kepada putrinya Hubba, istri dari Qusay. Demikianlah supaya kekuasaan tetap dalam tangan keturunan Chuza'ah. Adalah ajaib juga kita melihat fanatik orang sebelum zaman pertengahan tentang arti persukuan. Tatkala Hubba sudah berumur, banyak anak dan harus mengurus suaminya yang baik itu, ia menyatakan tidak sanggup memegang tugas-tugas sidanah yang terhormat dan berat itu. Oleh sebab itu, ia serahkan pula anak kunci tersebut kepada salah seorang familinya dari suku Chuza'ah juga. Yang aneh, tidak kepada suaminya sendiri yang ternyata lebih mencintainya daripada yang lain. Sudah tentu ia terpengaruh dengan tradisi kekeluargaan dan ini adalah suatu keajaiban. Kuasa sidanah yang baru itu bernama Abu Chibshan al-Chuzai, seorang pemabok besar. Ia mendapat jabatan yang penting itu berdasarkan keturunan belaka, bukan karena kecakapan atau kemuliaan budinya. Qusay mengetahui sifatnya yang buruk itu, tetapi tidak akan melakukan sesuatu kesempatan. Hanya kebetulan saja, Gibshan pemabok ini pada suatu hari sudah sangat kepingin hendak minum. Ia mengetahui bahwa Qusay seorang yang banyak uang dan istri Qusaylah yang memberikan anak kunci jawatan besar itu kepadanya. Sebab itu ia mengadukan halnya kepada Qusay. Beliau mempergunakan kesempatan ini, lalu membeli anak kunci Ka'bah tersebut daripada Gibshan dengan 1 tong arak. Penjualan itu antara mereka berdua. Dan dengan sendirinya anak kunci Ka'bah sudah pindah ke dalam tangan Qusay, yaitu keturunan Ismail yang sebenarnya berhak memegangnya. Setelah beberapa lamanya lepas dari tangan mereka itu, orang Chuza'ah segera sadar akan hal ini. Mereka insaf akan bahaya dan akibat perbuatan Abu Gibshan tersebut. Oleh sebab itu mereka segera mengadakan perembukan bagaimana membatalkan perbuatan Abu Gibshan, sebab mereka insaf bahwa perbuatan itu adalah jalan keruntuhan mereka dalam soal kekuasaan di Mekah, apakah lagi yang memegangnya itu suami dari istri dari yang berhak, seorang yang banyak harta, juga banyak famili dan kuat pikirannya. Soal tersebut menjadi soal berat. Akan tetapi oleh sebab Qusay seorang yang cepat berpikir dan tahu mempergunakan waktu. Dengan segera ia menyampaikan keadaan yang berat dan sulit, yang sedang menekan di atas diri dan pundaknya, kepada famili-familinya orang Quraisy di Mekah. Ia menggambarkan kepada mereka bagaimana pentingnya soal anak kunci yang asalnya dari tangan keturunan mereka, sudah sekian lama diambil orang lain, dan sekarang setelah kembali ke dalam tangan mereka, hendak diperebutkan pula dengan segala tenaga. Ia meminta kepada orang Quraisy supaya mereka memberikan segenap tenaga untuk membelanya. Demikianlah dengan cepat dan tepat pada waktunya, orang Chuza'ah melihat bahwa orang Quraisy sudah berkumpul dari segenap pihak, serta bersedia mempertahankan hak Qusay, yaitu hak nenek moyang mereka. Rupanya orang Chuza'ah kalah semangat dalam hal ini, sebab tidak mempunyai orang kuat lagi. Mereka tidak dapat berbuat selain daripada memprotes dengan lisan. Adapun orang Quraisy, mereka terus memukul besi yang sedang panas. Orang Chuza'ah yang sudah jatuh semangat itu segera diusir dari Mekah, supaya jangan tumbuh suatu perlawanan apa juga kemudian hari. Dengan terpaksa dan tidak berdaya mereka keluarlah dari Mekah sebagai orang yang sudah jatuh di timpa tangga, sebagai akibat kesalahan mereka selama memegang kekuasaan di sana. Menyerahkan kekuasaan kepada yang tidak pada tempatnya, karena mendasarkan sesuatu kepada keturunan dan kekeluargaan. Setelah orang Chuza'ah keluar, semua orang Quraisy dengan suara bulat mengangkat Qusay menjadi kepala mereka. Dan dengan terusirnya orang Chuza'ah, semua pekerjaan pemerintahan Ka'bah dipegang oleh orang Quraisy, dibagi-baginya menurut banyak suku. Adapun orang Quraisy, tatkala Qusay mendapat kemenangan itu, terbahagi atas 12 suku kecil. Di antaranya ada 2 buah yang terkecil. Jawatan Ka'bah yang 10 itu dibagi-baginya kepada 10 suku yang terkemuka. Dengan demikian suku-suku yang turut memerintah itu terdiri dari 1 Bani Hashim, 2 Bani Umayyah, 3 Bani Naufal, 4 Bani Abdiddar, 5 Bani Asad, 6 Bani Taim, 7 Bani Makhzum, 8 Bani Adi, 9 Bani Yamah, dan 10 Bani Saham. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.